darah muda, darahnya Farah. Dong aja. Masa gue doang sih harusnya disambut. Nah, banyak teman-teman kita, saudara kita yang ya katakanlah membuat sebuah gerakan-gerakan underground untuk mencapai cita-cita itu, artinya menuntut supaya kita ini tidak menjadikan lagi Pancasila Undang-Undang Dasar ini sebagai slogan. Rakyat memang banyak merasakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial untuk seluruh Indonesia. Ini nothing gitu. Mereka melihat itu dan merasakan itu. Mana itu ketuhanan? Mana itu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Mana itu persatuan Indonesia? Kita masih justru terasa semakin jauh dari nilai-nilai yang kita agung-agungkan itu. Semakin jauh. Mana keadilan sosial itu sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi ini semua ada merasuk ke dalam benak rakyat. Ya. Menjadi sesuatu satu keresahan yang luar biasa. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Nana bilang tadi, oke, demo ke MK. Tapi nothing gitu. Kira-kira setelah ini nothing sementara beban ya. Pertanyaan beban kegelisahan ini semakin berat. Nafas semakin sesak melihat kondisi. What saya masih optimis. Ya, kalau saya sih merasa kita nggak boleh kehilangan optimisme Bang Haji. Dan saya masih bisa menemukan nafas semangat dan harapan itu di anak muda. Karenanya tuh saya selalu senang datang ke kampus. Saya bikin narasi itu juga untuk mengakomodir suara anak muda. Kalau itu saya nggak boleh ikut campur. Selalu muda dong Bang Haji. Bang Haji kan darah muda. Darah muda, darahnya Farah. Dong aja. Masa gue doang sih harusnya disambut. Gimana? Darah muda Bang Haji. Dan menurut saya, dan ini yang agak unik ya. Saya selalu merasa anak muda itu berusaha memisahkan politik dengan kegiatan sehari-hari. Padahal definisi politik yang saya pahami itu bukannya ribut-ributnya elit. Politik itu kan setiap hal yang mengatur kehidupan kita kan Bang Haji. Dari mulai kita belum lahir sampai kita meninggal. Itu tuh kita semuanya diatur oleh politik. Kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik, bukan hanya semata-mata ribut-ributnya elit atau bercandaan garingnya politisi di ruang-ruang tertutup begitu ya. Tapi anak muda tuh karena terbiasa merasa wah ini politik, bukan urusan gue. Padahal ketika mereka misalnya berekspresi di media sosial, ketika mereka tanda tangan petisi, ketika mereka menyumbang di platform crowdfunding, ketika mereka bikin startup, ketika mereka membuat karya, itu semua sebetulnya upaya mereka untuk juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepublikan. Jadi di saat kita melihat politik praktis dengan pengap begitu ya, tapi di sisi lain ada banyak banget tuh komunitas anak muda yang bergerak dengan caranya sendiri. Nuntut ganti rugi, aku inget tuh Bang Haji, kita pernah Mata Najwa waktu itu pernah ngeliput soal korban salah tangkap polisi. Disiksa anak-anak kecil 10 dan 12 tahun, disiksa untuk mengaku membunuh sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan memang terbukti akhirnya mereka tidak membunuh. Tapi mereka sudah terlanjur di penjara, sudah putus sekolah, orang tuanya sudah habis uang jual motor untuk bayar selnya di penjara yang seharusnya tidak mereka tempati begitu ya. Dan ketika mereka meminta ganti rugi pada negara atas kerugian yang dialami, ganti ruginya juga mintanya kecil, gak sampai 200 juta. Padahal udah di penjara, udah disiksa, udah kehilangan masa depan. Itu pun ganti ruginya tidak diberikan oleh negara, ditolak oleh pengadilan. Apa yang terjadi setelah itu? Mata Najwa bekerja sama dengan LBH Jakarta dan kitabisa.com, kita buka crowdfunding. Ayo kita patungan bayarin 2 anak ini supaya sekolah. Kurang dari 24 jam ratusan juta terkumpul, bisa nyekolahin sampai insya Allah kalau mereka mau kuliah. Itu daya, jadi saya percaya warga negara yang berdaya, yang berkumpul melakukan sesuatu bersama-sama, itu
efeknya, dahsyatnya bisa jauh dibandingkan misalnya kalau kita berharap pada aparat negara yang mungkin saja tidak melakukan tugasnya dan kewajibannya. Dan saya melihat banyak sekali nih gerakan-gerakan anak muda di berbagai bidang yang bikin startup, yang ketika pandemi itu menjadi contoh loh Bang Haji. 2 tahun pandemi itu menjadi contoh solidaritas dan gerak bersama anak muda. Dari mulai nyumbang, dari mulai memastikan yang isolasi mandiri tetap dapat makanan, dari mulai mengusahakan oksigen datang ke rumah sakit, dari mulai mengumpulkan data supaya orang kalau mencari informasi di mana bisa dapat ambulans untuk nganterin jenazah bapaknya yang udah berhari-hari di rumah nggak bisa diangkut. Kan ada tuh masa-masa pandemi ketika demikian mencekamnya kan negeri ini, dan ada anak muda di setiap nafas pergerakan itu. Jadi tiap kali aku suntuk, tiap kali aku gemes ngelihat politisi atau ngelihat elit negara gitu ya. Tapi di sisi lain ngelihat anak-anak muda ini yang terus melakukan banyak hal bergerak bersama. Optimisme ada di situ. Jadi bener banget lagunya Bang Aji tuh Darah Muda. Ada yang generasi muda. Ayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka, tegaknya agama ada di tanganmu. Dan support dan seterusnya. Bener kan? Tiap situasi pasti ada lagunya Bang Haji. Keren. Oke, jadi pemirsa Forsa, ya, benar sekali mata Najwa, bukan matanya Najwa. Benar sekali Najwa bahwa memang pemuda itu seperti apa negara, seperti apa agama ke depan itu is depend on pemuda. Di tangan pemuda lah. Oleh karena itu pemuda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional dalam berbagai aspek memang harus memiliki satu komitmen, satu kesadaran lah bahwa mereka calon-calon pemimpin ke depan. Betul Bang Haji. Dan disitulah dibutuhkan edukasi, dibutuhkan satu. Nah ini pun begini masalah juga edukasi. Yang punya kompetensi memberikan edukasi kan sebetulnya secara resmi kan negara. Iya. Ya kan? Tanggung jawab negara. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan kesejahteraan rakyat itu negara. Nah, bagaimana ketika negara masa nggak bisa mencerdaskan bangsa? Misalnya, apakah menjadi indikator ketika anak-anak muda kok jadi anak-anak sekolah malah, ya mahasiswa malah, kok ada pengguna narkoba, kok ada yang melakukan seks bebas, ya, kok ada yang melakukan tawuran dan sebagainya. Ini mereka pelajar. Nah, apakah ini juga salah satu faktor atau indikator daripada kurang berhasilnya, bukan tidak berhasil lah, negara memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa atau seperti apa? Apakah ada pengaruh-pengaruh luar di luar pendidikan ini? Ada satu pengaruh-pengaruh luar budaya dari akulturasi budaya dalam era global ini yang masuk melalui internet, televisi dan sebagainya, sehingga itu sistem pendidikan yang diberikan oleh negara tidak mampu mengcounter ini ya pengaruh-pengaruh negatif dari luar ini. Sehingga seperti apa seharusnya menurut pandangan Anda? Iya. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas dan tanggung jawab negara, tapi aku merasa Bang Haji itu tugas yang terlalu besar kalau hanya diemban oleh satu pihak begitu. Itu tanggung jawab. Berarti kita semua harus ikut mendidik bangsa ya? Iya Bang Haji, itu bukan hanya tugas negara dan aparatnya, tapi tugas kita sebagai warga negara. Karena ada seperti tadi Bang Haji bilang, ada banyak sekali faktor kan yang membentuk SDM kita, karakter, betul. Keluarga, lingkungan, informasi, segala hal itu yang bisa mempengaruhi karakter dan juga tumbuh kembang generasi bangsa begitu. Jadi menurut saya memang ini tugas yang terlalu besar hanya untuk kita taruh di pundaknya pejabat atau negara, tapi tugas semua gitu. Dan itulah maka pentingnya sistem pendidikan itu direformasi.
Dan saya bukan pendidik, tapi saya berasal dari keluarga pendidik Pak Haji. Ayah saya, kakak saya pendidik. Saya dulu sempat jadi duta baca Indonesia 5 tahun. Saya berkeliling Nusantara untuk mengajak orang untuk cinta baca. Tepuk tangan dong. Jadi dari dulu tuh selalu dekat dengan kegiatan-kegiatan pendidikan gitu. Dan memang saya merasa salah satu hal yang kerap kali luput dari perubahan di negeri ini sistem pendidikan. Dan kakak saya Kak Najela, seorang guru, seorang pendidik, itu dia yang selalu bilang bahwa kurikulum dan kerja-kerja yang kita lakukan di ruang kelas itu tuh masih di abad 19, sementara muridnya ini sudah ke abad 21. Dan untuk mereformasi pendidikan itu salah satu yang paling berat. Kita menduga bahwa seharusnya orang-orang atau kalangan pendidik itu yang paling gampang untuk berubah, tapi sesungguhnya karena sistemnya sudah sedemikian rupa, sulit sekali nih untuk mereformasi sistem pendidikan. Ada satu isu pendidikan saja ramenya luar biasa. Dulu ketika sempat mau ada UN sebelum dihapuskan, itu kan rame luar biasa. Mau mengubah sistem pendidikan ini selalu rame luar biasa. Jadi memang tantangannya luar biasa besar untuk kita mau mengubah sistem pendidikan. Diperlukan para pendobrak, diperlukan orang-orang yang memang punya visi ke depan, dan semoga itu bisa kita dapatkan lewat lapisan generasi baru. Saya percaya pendidikan itu kunci utama kita, dan kalau diisi oleh orang-orang yang baru, orang-orang yang memang melihat tantangan dunia ini bukan hanya sebatas apa yang ada di ruang kelas. Dunia kita tuh berubah luar biasa, bukan hanya karena teknologi, tapi karena memang demografi, karena situasi, karena alam, karena lingkungan. Krisis iklim itu sesuatu yang real. Apakah kita sudah menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Pandemi hikmahnya selama 2 tahun ini memaksa kita untuk mengakselerasi percepatan atau perubahan. Dulu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi gak kebayang kan kita akan beraktivitas semuanya dari rumah. Rapat, kerja, sekolah, semua dari satu tempat. Tapi kan pandemi memaksa kita untuk melakukan itu. 2 tahun nih kita diakselerasi. Tapi di satu sisi itu hanya terjadi pada kalangan tertentu. Di saat kita sudah cepat nih melompat, Indonesia yang sedemikian besar, kesenjangan dan ketimpangan yang amat luas, kita sudah lari ke sini. Saudara-saudara kita yang ada di sini yang bahkan gak punya akses internet, itu masih sangat jauh tertinggal. Jadi menurut saya memang tantangan kita luar biasa besar, terutama karena besarnya negeri ini, jumlah penduduknya dan ketimpangan yang ada. Tapi kalau bicara soal pendidikan, itu menurut saya memang satu hal yang harus jadi perhatian. Yang sayangnya jarang, karena bukan isu seksi pendidikan itu Bang Haji. Dulu waktu saya jadi duta baca tuh kemana-mana kampanye minat baca, gak laku. Karena investasinya itu baru kelihatan hasilnya generasi yang akan datang. Kita baru ngelihat hasil pendidikan itu bukan setahun 2 tahun. Politisi, pejabat maunya investasi ke barang yang langsung kelihatan. Jadi pada saat pemilu bisa klaim tuh gue udah ngebangun. Kalau pendidikan, lu gak bisa klaim sekarang, lu baru akan ngelihat hasilnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kelamaan investasinya. Jadi makanya jarang jadi isu penting, jarang jadi fokus, karena itu gak instan hasilnya. Padahal itu sekarang menurut saya yang akhirnya jadi 20% berat. Ya, dari APBN kan? Iya. Untuk pendidikan berapa? 20% kalau habis buat bayar. Apa Bang Haji? 20% itu gitu. Belum lagi persoalan guru, belum lagi persoalan guru juga itu satu hal yang kemudian selalu jadi tantangan gitu ya, bagaimana meningkatkan kualitas guru, bagaimana guru honorer dan sebagainya. Aduh. Makanya Bang Haji jangan jadi presiden kali ya.